Begitu melihat Benny, meskipun Tina tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun pandangan matanya penuh dengan rasa muak dan kebencian. Dan pada saat Benny melihat Tina dibawa masuk, seluruh harapannya langsung hancur total dalam sekejap. Saat itu juga dia sadar, semua impiannya hancur, dan kali ini dia benar-benar akan mati. Namun yang membuatnya heran adalah bagaimana mungkin Andi tahu rencananya terhadap Tina. Dengan refleks dia bertanya kepada Andi, "Jadi, 2 kali kau kalah judi di kasino. Semuanya itu hanya sandiwara?" Andi Rewa mencibir, "Tentu saja. Kalau kau memancing, mana bisa tanpa umpan?" Benny terkejut dan bertanya lagi, "Aku tidak mengerti. Kau bahkan tidak berada di Kanada. Bagaimana bisa kau tahu semua ini? Rencana ini sangat rahasia. Bahkan hanya segelintir orang di dalam organisasi yang tahu. Lagi pula, mereka tidak kenal kau. Jadi mana mungkin mereka memberitahumu?" Claudia di samping menjawab dingin, "Benny, kau pikir aku tidak tahu kelakuan kotormu? Tanda yang anak buahmu buat di depan rumah Pak Ismail sudah lama aku lihat. Dan aku juga tahu arti kode itu. Aku yang memberitahu Tuan Andi dan memintanya datang ke Kanada untuk melindungi Kak Tina." Benny memelototi Claudia dengan mata merah dan memaki, "Ternyata kau, Claudia. Sebelum hari ini kau seharusnya tidak tahu bahwa aku yang membunuh keluargamu. Saat kau kembali setelah hilang beberapa waktu, wajahmu terbakar seperti monster. Aku merasa kasihan padamu dan ingin melepaskanmu. Tapi kau malah balas budi dengan pengkhianatan. Kalau tahu begini seharusnya aku membunuhmu dari dulu." Claudia lalu mengulurkan tangannya ke belakang telinga kanan dan menarik sesuatu dengan lembut. Seluruh luka bakar palsu dari wajah dan lehernya langsung terkelupas, memperlihatkan wajah cantik sempurna perpaduan timur dan barat. Benny langsung gemetar ketakutan dan berseru, Kau hanya menyamar? Ini, apa yang sebenarnya terjadi?" Claudia menahan air matanya sambil dengan marah berkata, "Kau pasti mengira aku hanya beruntung bisa selamat dari kebakaran dan tidak mungkin tahu kebenarannya, bukan?" Benny tidak menjawab, tetapi jelas dari matanya kalau Claudia sudah menebak dengan tepat isi hatinya. Saat itu Claudia berkata dingin, "Saat rumah kami terbakar, hal pertama yang kupikirkan bukan menyelamatkan diri, tetapi membangunkan ayah, ibu dan kedua adikku. Tapi mereka semua sudah mati. Sejak saat itu aku tahu, ini pasti ulahmu." Benny terbelalak dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa setelah tahu aku pelakunya, kau masih berani kembali ke Vancouver? Apakah kau mau membalas dendam?" Claudia menangis sambil menggertakkan giginya. "Tentu saja. Aku kembali hanya untuk membunuhmu. Dulu, setiap hari aku bahkan membawa kantong aluminium berisi bensin yang kuikat di tubuhku. Di sakuku ada pisau dan korek api. Aku merencanakan untuk menusuk kantong bensin dan membakar diriku sendiri demi menyeretmu mati bersamaku." Kemudian Claudia menoleh ke arah Tina dan berkata pada Benny, "Tapi kau memang masih beruntung. Setiap kali kau muncul, kau selalu datang untuk menemui Kak Tina. Sementara Kak Tina dan Pak Ismail selalu sangat baik kepadaku. Mereka khawatir aku akan bunuh diri atau ditindas. Jadi mereka tidak pernah membiarkanku bertemu denganmu sendirian. Kalau tidak, sejak lama aku pasti sudah membakarmu hidup-hidup dengan tanganku sendiri." Setelah mendengar perkataan Claudia, Benny tampak sangat terkejut. Dia memandangi Claudia dengan mata terbelalak, lalu tiba-tiba berlutut di hadapannya dan terisak, "Claudia, dulu aku hanya sesaat saja. Aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Asal kau mau mengampuniku dan membiarkanku hidup, kau suruh aku melakukan apa saja pun aku rela. Bagaimanapun, kita masih ada hubungan keluarga. Darah itu lebih kental dari air. Demi hubungan itu, aku mohon, ampunilah aku kali ini saja." Claudia balik bertanya dengan nada dingin, "Benny,
Tidak malukah kau mengatakan hal seperti itu? Kau sendiri mengabaikan hubungan darah dan membunuh satu keluargaku yang tidak bersalah. Lalu kini datang memohon pengampunan. Berbulan-bulan aku membayangkan membunuhmu dalam mimpiku. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa membalas dendam. Kini saatnya tiba. Meski aku harus mati bersamamu, aku tidak akan memberimu ampun sedikit pun. Mendengar itu, Benny sadar bahwa hari ini adalah akhir dari hidupnya. Dia pun menyimpan wajah penuh ratapannya dan justru tertawa getir. Tidak kusangka. Kau yang masih muda ternyata bisa begitu licik dan kejam. Andai aku tahu, aku seharusnya membunuhmu sejak hari pertama kau kembali, agar tidak menimbulkan masalah. Kesalahanku adalah mengira kau tidak tahu apa-apa. Dia tertawa getir, lalu menunjuk bekas luka palsu yang dibuat Claudia. Claudia, kau benar-benar sudah merencanakan semuanya dengan matang. Kalau saja aku tahu wajahmu tidak benar-benar terbakar, meskipun aku tidak akan membunuhmu, tapi aku pasti akan menjualmu. Dengan wajah secantik itu dan status sebagai putri mantan pemimpin kelompok mafia Italia, pasti kau bisa dijual lebih mahal daripada Tina. Benny menghela nafas, terlihat penuh penyesalan. Akhirnya aku kalah oleh gadis kecil sepertimu. Lalu dia berkata, Claudia, aku kalah dan menerima nasib. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya minta mati dengan cepat. Tembak saja aku, kumohon. Claudia menggeleng pelan dan dengan serius berkata, satu-satunya cara yang paling adil menurutku adalah membuatmu mati terbakar. Itulah satu-satunya alasan aku terus hidup sampai hari ini. Bagi Claudia, setelah keluarganya dibunuh, satu-satunya motivasi hidupnya hanyalah membalas dendam. Sejak berpura-pura menjadi korban luka bakar dan kembali ke Vancouver, dia terus mencari waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dia tahu kalau Benny adalah orang nomor 2 di kelompok Italia dan dikelilingi banyak pengawal. Jadi membunuhnya bukanlah hal yang mudah. Karena itu, dia pun menyusun rencana bunuh diri bersama. Dia bersedia mengorbankan diri asal bisa membawa Benny ke neraka bersamanya. Namun dia terus menunda karena belum mendapat kesempatan yang tepat. Terlebih ada Tina dan Pak Ismail di sekitarnya yang tidak ingin dia libatkan dalam resiko. Kemudian dia menemukan tanda kelompok Italia di depan rumah Pak Ismail dan menyadari kalau Benny mulai mengincar Tina. Maka dia pun meminta Andi yang belum pernah dia temui datang ke Vancouver untuk membawa Tina pergi. Dengan begitu, dia bisa menjalankan rencananya tanpa beban. Awalnya, Claudia tidak berharap pada Andi untuk membalas dendam untuknya. Dia tahu betapa kuatnya kelompok Italia di Vancouver. Ratusan hingga ribuan orang dan tidak mungkin seorang asing bisa menghadapinya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau kakak Andi yang selalu disebut Tina ternyata begitu luar biasa hebat. Ribuan prajurit pasukan Galesong tunduk kepadanya seorang. Tanpa Andi, mungkin dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Benny kini benar-benar putus asa. Dia tidak menyangka kalau Claudia yang tampak lemah lembut justru sangat kejam dan teguh, membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketakutan akan rasa sakit yang luar biasa membuat Benny meratap dengan suara serak, Claudia, aku memang membunuh keluargamu, tapi aku tidak membuat mereka menderita. Orang tuamu dan 2 adikmu meninggal dalam tidur mereka. Kalau kau mau membunuhku, bunuhlah secara manusiawi. Tembak saja aku. Claudia menggeleng dan berkata dengan dingin, kemanusiaan itu hanya untuk manusia. Binatang tidak layak bicara soal kemanusiaan. Mendengar itu, Andi Rewa semakin menghormati Claudia, gadis berusia 18 tahun ini. Selama tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, sifat tega dan tegas adalah kelebihan. Banyak orang gagal karena tidak cukup kejam, sehingga memberi celah bagi para penjahat. Claudia setidaknya sudah memastikan
kalau dia tidak memberi celah pada musuhnya. Lalu Andi Rewa berkata kepada Wan Pojun, "Wan Pojun, bawa binatang ini pergi. Ikat semua orang Italia itu juga. Bawa mereka ke gudang. Nanti biar mereka menyaksikan sendiri bagaimana Beni berubah menjadi abu." Wan Pojun segera menjawab, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengaturnya." Tidak lama kemudian, semua anggota kelompok Italia diborgol kuat-kuat dengan tali nilon tebal dan dibawa ke gudang kapal. Gudang kapal yang dalam seperti jurang baja. Kedalamannya setara 10 lantai dan sangat luas karena kapal dalam keadaan kosong. 200-300 orang dipaksa duduk berderet di pinggir gudang, dijaga oleh prajurit pasukan Galesong yang bersenjata lengkap. Kemudian, 2 prajurit membawa Beni masuk, diikuti 2 prajurit lain yang mengangkat rantai besi seberat 700 hingga 800 kg. Rantai besar bekas jangkar kapal. Rantai itu dililitkan dari pergelangan kaki hingga pinggang Beni, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia sadar tempat ini adalah tempat eksekusinya. Ketakutan membuatnya ingin jatuh pingsan, namun lilitan rantai membuatnya tidak bisa roboh. Saat itu seorang prajurit lain membawa 1 jerigen penuh bensin yang diambil dari mobil Rolls-Royce milik Andre. Dia menghampiri Andi dan bertanya, "Tuan Andi, apakah boleh dimulai sekarang?" Andi Rewa memandang Claudia dan berkata, "Kalau kau sudah siap, kapanpun bisa dimulai." Dia menambahkan, "Kalau kau berubah pikiran atau tidak sanggup melakukannya sendiri, beritahu aku." Claudia menggeleng dan berkata dengan tegas, "Aku tidak masalah." Dia pun mengambil jerigen itu, melangkah ke arah Beni dan tanpa ragu menyiramkan seluruh isi ke tubuh Beni. Bau bensin menyengat membuat Beni ketakutan hingga tidak bisa menahan kencingnya. Tapi semua sudah terlambat. Karena dari mata Claudia, dia tahu wanita itu tidak akan goyah sedikit pun. Beni menangis meraung, "Claudia, kumohon, tembak saja aku. Kalau kau bakar aku akan hidup dalam bayang-bayang seumur hidup. Kau akan dihantui rasa bersalah selamanya." Claudia menggeleng dan berkata mantap, "Aku ingin terus maju. Setelah melihatmu menjadi abu dengan mataku sendiri, aku tidak akan membencimu lagi." Lalu dia mengeluarkan sebuah korek api jenis Zippo yang sudah dia simpan selama berbulan-bulan. Itu adalah korek api favorit ayahnya semasa hidup. Setiap mendengar bunyi kliknya, Claudia tahu ayahnya sedang merokok. Lalu dia akan mendekat dan mengomel. Sejak ayahnya meninggal, dia membeli 1 korek api yang sama. Dan setiap kali dia merasa rindu pada keluarganya, dia akan memantik korek itu untuk mendengar suaranya dan mengenang masa bahagia. Kini dia berniat menggunakan korek itu untuk mengakhiri semuanya, juga hidupnya sendiri kalau perlu. Dia membuka tutup logamnya. Bunyi klik terdengar nyaring di ruang kosong gudang kapal, seolah waktu melambat. Dia menggesekkan roda korek itu dengan pelan. Percikan api muncul, lalu nyala api kecil pun terlihat. Di dalam cahaya api itu, dia melihat wajah Beni yang terdistorsi karena ketakutan. Dia mendengar tangis dan jeritan Beni. Claudia menatap api itu sejenak, lalu memandang Beni dengan senyum lega, dan kemudian dia melemparkan korek menyala itu ke arah Beni. Ledakan api membakar tubuh Beni. Nyala api menjulang tinggi, bagai perwujudan dari kobaran kebencian yang sudah lama tertanam. Jeritan Beni terdengar mengerikan, lalu perlahan menghilang. Claudia, dalam api yang membara itu, seolah melihat bayangan ayah, ibu, dan kedua adiknya. Dia teringat saat kecil, ibunya menceritakan dongeng sebelum tidur tentang gadis kecil penjual korek api, yang di dalam cahaya koreknya melihat bayangan nenek tercinta. Air matanya pun tumpah deras
membuat penglihatannya kabur. Namun meski pandangan matanya kabur, wajah orang tuanya dan adik-adiknya justru terlihat semakin jelas. Dia melihat ibunya tersenyum hangat, ayahnya menyembunyikan rokoknya seperti anak kecil, dan kedua adiknya berlari kecil ke arahnya dengan penuh semangat. Saat itu, dunia serasa berhenti, dia pun akhirnya terbebas. Pada saat ini Claudia berada dalam kondisi setengah sadar, setengah bermimpi. Bayangan wajah kedua orang tuanya dan kedua adiknya terus muncul di hadapannya begitu nyata, sementara kobaran api balas dendam yang membara di depannya membakar tubuhnya dari jarak dekat, bahkan mengeringkan air mata yang terus mengalir dari kedua matanya yang besar. Dulu, kebencian yang membara membuatnya memikul beban berat sendirian dan melangkah dengan susah payah. Namun sekarang, ketika semua dendam itu lenyap bersama kobaran api di depan matanya, akhirnya untuk pertama kalinya dia merasakan kelegaan. Namun berbeda dengan Claudia, Tina yang menyaksikan langsung seseorang terbakar hidup-hidup di depan matanya gemetar ketakutan. Dia tidak tahan dan menyembunyikan wajahnya di pelukan Andi. Dia memejamkan matanya, tidak berani melihat. Tetapi Andi menepuk punggungnya pelan dan berkata di telinganya dengan lembut, "Jangan takut. Inilah wujud paling nyata dari dunia ini." Meski Tina adalah seorang yatim piatu, sejak kecil dia dirawat oleh panti asuhan. Dalam proses tumbuh dewasa, dia tidak hanya diasuh oleh Pak Ismail, tetapi juga dilindungi oleh teman-teman kecilnya. Meskipun hidup mereka susah, tidak ada yang pernah membiarkannya menderita atau mengenal sisi gelap dunia. Namun kejadian kali ini membuat Andi Rewa sadar kalau Tina masih belum cukup mengenal kejahatan dunia ini. Di usianya yang 20-an, pemahamannya tentang sisi gelap dunia bahkan masih kalah dari Claudia yang baru berumur 18 tahun. Bahkan, kalau bukan karena Claudia berusaha memberitahunya, Tina mungkin sudah menjadi korban kekejaman Benny. Karena itu, Andi Rewa merasa sudah waktunya bagi Tina untuk mulai menghadapi kerasnya kenyataan dunia, agar lebih waspada di masa depan. Pemahaman seperti ini akan membantu Tina untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi masyarakat. Tina pun tampaknya mulai memahami maksud Andi. Tubuhnya yang gemetar perlahan mulai tenang. Setelah Benny berubah menjadi arang berbentuk manusia, Andi Rewa baru berkata pada Claudia, "Claudia, Benny sudah mati. Apakah kau bisa melepaskan semuanya sekarang?" Claudia membalikkan badannya memandang Andi Rewa sambil terisak. "Aku bisa melepaskannya. Tuan Andi, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu kapan bisa membalaskan dendam keluargaku." Andi Rewa mengangkat tangannya. "Tidak perlu segan. Ini semua hasil dari niat baikmu menyelamatkan Tina, dan akhirnya berbuah baik. Jadi pada dasarnya, kau sudah menyelamatkan dirimu sendiri." Tina yang sebelumnya sudah mendengar pembicaraan Claudia dan Benny, sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka dia berjalan mendekati Claudia dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Claudia, terima kasih." Claudia segera berkata, "Kakak Tina, jangan berkata begitu. Seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu dan Pak Ismail. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku sudah lama hidup menggelandang di jalanan." Andi Rewa lalu berkata kepada mereka berdua, "Kalian tidak perlu terus saling berterima kasih. Aku akan minta beberapa prajurit wanita untuk mengantar kalian kembali ke ruang kemudi untuk beristirahat. Aku masih ada urusan di sini." Tina mengangguk pelan. Claudia lalu menoleh ke arah Andre dan anggota kelompok Italia lainnya, kemudian bertanya pada Andi, "Tuan Andi, mereka, apa yang akan kau lakukan terhadap mereka?" Andi Rewa balik bertanya, "Menurutmu, apa yang sebaiknya aku lakukan?" Claudia menggeleng pelan, "Aku juga tidak tahu. Hanya saja
meskipun mereka semua bersalah. Kebanyakan dari mereka tidak pantas untuk mati." Andi Rewa tersenyum samar dan berkata pelan, "Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan menyisakan hidup mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berubah." Namun bagian selanjutnya tidak dia katakan. Kesempatan memang akan diberi, tapi bukan untuk kembali ke rumah dan hidup baru, melainkan untuk mengikuti pasukan Galesong dan menebus dosa di Timur Tengah. Tentu saja tujuan utamanya adalah membuat mereka bekerja keras. Mengenai apakah mereka benar-benar tobat atau tidak, itu bukan hal yang penting. Kemudian Claudia dan Tina pergi dari gudang kapal dengan pengawalan beberapa prajurit wanita. Jasad Benny yang hangus masih berdiri di tengah gudang. Tubuhnya masih mengeluarkan asap tipis. Gudang yang mampu menampung puluhan ribu ton barang itu kini dipenuhi bau gosong yang menyengat. Termasuk Andre, semua anggota kelompok Italia, kini menatap jasad Benny dengan wajah ketakutan. Teramat sangat ketakutan. Melihat langsung kematian tragis Benny menjadi peringatan keras bagi mereka. Andre bahkan begitu takut sampai hampir terkena serangan jantung karena dia takut Andi Rewa akan menggunakan cara yang sama padanya. Pada saat ini, Andi Rewa menunjuk Andre yang berjongkok di barisan terdepan dan berkata dengan dingin, "Wan Pojun, bawa orang itu ke sini." Wan Pojun tanpa ragu mengangkat Andre dengan satu tangan dan membawanya ke hadapan Andi. Saat ini Andre gemetar hebat, tubuhnya bergetar, tidak terkendali karena ketakutan. Andi Rewa memandangnya dan berkata datar, "Ayo Andre, urusan Benny sudah selesai. Sekarang giliran kita bicara tentang urusanmu." Andre berkata tergagap ketakutan, Tuan Andi, selain menipu uangmu di kasino, aku tidak pernah melakukan hal yang melukaimu." Andi Rewa balik bertanya, "Apakah maksudmu, urusan penculikan adikku hanya ulah Benny seorang? Uangnya dia makan sendiri?" Andre tergagap menjawab, Itu memang ide utama dari Benny. Semua pelaksanaannya dia yang atur. Aku tidak pernah ikut campur." Andi Rewa menepuk bahunya dan tersenyum kecil. "Sudahlah, kau tidak perlu takut. Selama kalian patuh dan bekerja sama, hari ini aku hanya akan membunuh Benny. Kalian semua akan mendapat kesempatan untuk bekerja bagi pasukan Galesong. Aku tidak akan melanggar janji." Kemudian Andi Rewa menatap Andre dan dengan serius berkata, "Sekarang aku akan memberimu satu tugas. Panggil semua anggota kelompok Italia kalian ke sini. Katakan bahwa ada pengumuman penting. Ingat, semuanya wajib hadir. Satu pun tidak boleh absen." Andre menjadi panik dan langsung berkata, "Tuan Andi, kau tidak sedang merencanakan menghabisi seluruh kelompok kami kan?" Andi Rewa menjawab dengan tulus, "Aku sudah mengatakan, kalau aku ingin kalian bergabung dengan pasukan Galesong dan bekerja untuk kami. Selama kalian patuh, aku janji tidak akan membunuhmu. Kalau anak buahmu juga patuh, aku juga tidak akan menyentuh satupun dari mereka." Setelah jeda sejenak, Andi Rewa melanjutkan, "Kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengingkari kata-kataku. Kalau hanya karena sekelompok sampah sepertimu, aku sampai berbohong di depan para prajurit pasukan Galesong, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pemimpin mereka?" Mendengar itu Andre merasa sedikit lega. Saat ini dia memang belum tahu pasti apakah bergabung dengan pasukan Galesong adalah nasib baik atau buruk. Tapi setidaknya ada satu hal yang pasti. Dengan bergabung mereka bisa tetap hidup. Melihat Benny berubah menjadi arang seperti itu, apalagi yang lebih penting daripada bertahan hidup. Namun tiba-tiba wajah Andi Rewa berubah menjadi dingin dan dia berkata tegas, "Tapi ingat baik-baik, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau kau menolak, nasibmu akan sama seperti Benny. Kau punya waktu 10 detik untuk memutuskan."
Begitu mendengar ucapan itu, seketika seluruh tubuh Andre tidak lagi berani menunjukkan sedikit pun keraguan atau keberatan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana akhir tragis yang menimpa Benny. Saat ini yang paling dia inginkan hanyalah bisa tetap hidup. Maka dia pun segera mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, aku bersedia bekerja sama. Aku bersedia mengabdi kepada pasukan Galesong." Andi Rewa mengangguk lalu berkata, "Aku beri kau waktu 10 menit. Kau dan anak buahmu harus menyusun daftar seluruh anggota kelompok ini. Ingat, seluruh anggota, tidak boleh ada satupun yang tertinggal." Andre tidak berani membantah. Dia segera memanggil beberapa kepala kelompok di bawahnya dan mulai mencatat nama-nama anggota organisasi mereka. 10 menit kemudian, tersusunlah sebuah daftar besar berisi total 870 nama. Setelah memeriksa daftar itu, Andi Rewa berkata kepada Andre, "Sekarang, segera hubungi semua anggota kelompok yang belum datang. Suruh mereka segera ke pelabuhan. Kalau ada yang untuk sementara tidak bisa dihubungi, tandai namanya." Andre tidak berani membantah. Di bawah pengawasan para prajurit pasukan Galesong, dia memimpin para kepala kelompok untuk segera menelpon dan mengirim pesan kepada anak buah mereka. Kemudian mendesak agar mereka segera menuju pelabuhan. Saat ini Andi Rewa memanggil Wan Pojun dan memerintahkan, "Wan Pojun, kerahkan beberapa orang untuk mencari tahu tempat tinggal anggota yang tidak bisa dihubungi. Sebelum matahari terbit, aku ingin mereka semua dibawa ke sini dalam keadaan terikat." Wan Pojun segera menjawab dengan hormat, "Baik Tuan Andi, aku akan segera melaksanakan perintah." Sebelumnya Andi Rewa sudah memberi 3 tugas kepada Wan Pojun. Tugas pertama adalah melindungi keselamatan Tina, sekaligus menangkap semua pihak yang berencana mencelakainya. Tugas ini sudah diselesaikan langsung oleh Wan Pojun sendiri. Tugas kedua adalah bersiap di atas kapal kargo untuk mengendalikan Andre, Benny, dan seluruh anak buah mereka. Tugas ini pun sudah dilaksanakan oleh Wan Pojun bersama para prajurit Galesong. Adapun tugas ketiga adalah mengumpulkan seluruh anggota organisasi Italia ini. Lebih dari 800 orang, tidak boleh kurang satupun. Begitu semuanya terkumpul, kapal kargo akan segera berangkat menuju Suriah membawa mereka semua. Wan Pojun segera memerintahkan bawahannya untuk membawa setengah dari pasukan, lalu bergerak sesuai daftar untuk mencari satu persatu anggota yang belum bisa dihubungi. Setelah mengatur semuanya, Wan Pojun bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, para anggota organisasi Italia ini sudah menculik 5 gadis. 2 ditemukan di dalam mobil, dan 3 lainnya di sebuah kapal kargo kecil di pelabuhan. Bagaimana sebaiknya kita menangani mereka?" Andi Rewa bertanya, "Bagaimana kondisi ke-5 gadis itu sekarang?" Wan Pojun menjawab, "Mereka sedang tidak sadar. Setelah kami menyiksa beberapa orang kunci, mereka mengaku bahwa gadis-gadis ini sudah disuntik dengan obat bius dan penenang dalam dosis tinggi. Kemungkinan mereka tidak akan sadar hingga siang besok." Andi Rewa bertanya lagi, "Apa rencana awal mereka?" Wan Pojun menjawab dengan cepat, "Setelah menculik Nona Tina, mereka berencana membawa ke-6 gadis ini ke perairan internasional. Pihak atasan mereka akan menjemput para gadis itu di sana." Andi Rewa bertanya, "Siapa atasannya?" Wan Pojun menjawab, "Mereka juga tidak tahu persis siapa orangnya. Identitas atasan sangat dirahasiakan. Mereka hanya bertugas mengantar gadis-gadis itu ke lokasi yang ditentukan. Setelah itu, gadis-gadis itu akan dibawa ke negara lain untuk dijual. Hasil penjualannya kemudian dibagi dan pembayaran dilakukan dengan mata uang kripto, sehingga mustahil untuk dilacak." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Sepertinya ini organisasi yang sangat besar dan punya struktur yang rumit." Wan Pojun mengangguk, "Benar, kabarnya
Ini adalah bagian dari rantai industri gelap yang sangat besar di Eropa dan Amerika. Andi Rewa mengernyitkan keningnya dan berkata, hanya satu kelompok dari organisasi Italia ini saja sudah menculik 5 atau 6 gadis. Kalau ada beberapa kelompok lain yang juga melakukannya dan masing-masing menculik 5 atau 6 orang, maka totalnya bisa mencapai 2 atau 30 korban sekaligus. Apakah mereka tidak takut dengan penyelidikan polisi Vancouver? Wan Po Jun mengangguk dan menjelaskan, awalnya aku juga merasa aneh. Tapi setelah melakukan penyelidikan, ternyata hubungan mereka dengan kepolisian sangat rumit. Selain itu, sebagian besar korban adalah imigran ilegal. Mereka juga mengancam keluarga korban dan membuat mereka tidak berani bersuara. Karena itulah, data resmi tentang orang hilang di Vancouver tampak normal-normal saja. Dia menambahkan, aku juga mendengar kalau atasan mereka adalah orang yang sangat berpengaruh. Untuk gadis-gadis yang dianggap sangat berkualitas seperti Nona Tina, biasanya mereka dijual ke kalangan atas di Eropa dan Amerika. Para orang kaya yang punya hasrat menyimpang, bahkan beberapa di antaranya adalah tokoh masyarakat terkenal. Masalah ini sangat kompleks. Andi Rewa bertanya, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mereka menyerahkan para gadis itu? Wan Po Jun mengangguk yakin, sudah. Biasanya mereka akan lebih dulu mengirim data para gadis ke atasan. Atasan akan menentukan waktu transaksi. Lalu beberapa jam sebelum transaksi berlangsung, mereka akan mengirim koordinat lokasi menggunakan GPS. Setelah itu, mereka akan berlayar ke titik temu untuk melakukan penyerahan. Andi Rewa bertanya dengan suara dingin, lalu, kapan jadwal penyerahan malam ini? Wan Po Jun menjawab, pukul 3 dini hari.